Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan bab salat. Kita masih melanjutkan sunnah-sunnah di dalam salat kita. Ya, kita sudah terangkan 4 poin sunnah-sunnah di dalam salat. Dan juga sebelumnya kita sudah terangkan rukun solat. 4 sunnah solat diantaranya yang pertama kemarin apa? Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan dalam 4 kondisi. Yang pertama takbiratul ihram, sunnah kita mengangkat kedua tangan kita ketika bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Itu juga sunnah mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Itu sunnah juga kita mengangkat kedua tangan. Dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Ya, kalau bangun dari sujud tidak tasyahud awal, tidak sunnah. Misalnya rokat yang pertama ketika bangun untuk rokat yang kedua itu tidak sunnah mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Tapi sunnahnya ketika tasyahud yang pertama. Di rokat yang ketiga juga tidak sunnah. Ketika kita bangun dari sujud, Allah tidak sunnah mengangkat kedua tangan kita. Tapi sunnahnya ketika bangun dari tasyahud awal. Sunnah yang kedua apa kemarin? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu menurut 3 mazhab, kecuali satu mazhab yang mengatakan tidak sunnah. Siapa? Maliki. Nah, yang ketiga sunnahnya adalah membaca istiftah, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada banyak bacaan-bacaan doa istiftah yang kita sudah bahas kemarin. Yang keempat, yang terakhir, isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca bismillah, itu pun sunnahnya di rakaat yang pertama saja, dan membacanya disirkan, tidak dijaharkan. Tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak, sir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan membahas sunnah yang kelima. Sunnah di dalam salat adalah at-ta'min, mengucapkan amin. Yusannu likulli musallin imaman aw ma'muman, disunahkan bagi orang yang salat, baik dia imam ataupun makmum, au munfaridon, ataupun dalam keadaan salat sendiri,
ayyaqul, hendaklah mengucapkan amin ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca Fatihah. Yujharu biha fi salatil jahriyah wa yusirru biha fi sirriyah. Membaca aminnya dijaharkan kalau salatnya jar atau bacaannya jahar, dan disirkan membaca aminnya ketika salatnya sir. Jangan salat duhur Allah tiba-tiba amin, oh enggak, orang kaget semua nanti. Jadi kalau salat duhur itu baca Fatihahnya sir, maka aminnya juga sir. Kalau salatnya jahar seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya, waladdallin, amin. Tapi kalau salatnya sir, aminnya pun disirkan. Maka dikatakan di sini yujharu biha fi shalatil jahriyah wa yusarru biha fi sirriyah. Apa landasannya? Dari An Na'im Al-Mujammar qala, mengatakan sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Abu Hurairah. Faqala, kemudian Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau sumbernya dari Abu Hurairah, bismillahnya biasanya dijaharkan. Ya, maka kita kebanyakan Imam Syafi'i itu bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dijaharkan bismillahnya. Kecuali Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak menjaharkan, disirkan bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian setelah menjaharkan bismillah membaca ummul Qur'an, yaitu Fatihah. Hatta idza balagha, ketika sampai bacaannya waladdallin, faqala, Abu Hurairah pun mengucapkan amin. Wa qala an-nas, dan orang-orang di belakang Abu Hurairah yang salat juga mengucapkan amin. Summa yaqul Abu Hurairah ba'da salam, kemudian Abu Hurairah pun mengatakan setelah salam, walladzi nafsi biyadihi inni la ushbihukum salata rabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, bahwa salatku ini sama seperti salatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Syihab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, ya, juga mengucapkan amin ketika membaca waladhdallin. Jadi membaca amin disunnahkan. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin, maka Rasulullah mengucapkan amin, hatta yasma' man yalihi minas saffil awal, sampai ucapan Rasulullah, bacaan aminnya terdengar di dalam shaf yang pertama. Jadi shaf pertama mendengar Rasul mengucapkan amin. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah mengatakan hatta yasma'aha ahlu shaffil awal, sampai orang-orang yang di shaf pertama mendengar bacaan Rasulullah aminnya. Ya. Banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan ini, bahwa mengucapkan amin itu sunnah. Amin itu artinya apa? Pendek alifnya, amin, atau amin, atau amin. Maka kalimat amin ini A-nya dipanjangkan, ya, yang artinya apa? Ya Allah kabulkan. Jadi amin ini artinya Allahumma stajib.
Maka dalam riwayat juga dikatakan, idza qala al-imam, kata Rasulullah, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka faqulu amin, ucapkan amin. Fa innal malaikah yaquluna amin. Karena malaikat juga mengucapkan amin. Ya. Kalau seandainya imam mengucapkan amin, maka malaikat mengaminkan juga. Ya. Maka insyaallah ya, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat pun ikut mengaminkan ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang kelima. Jadi membaca amin ini juga bagian daripada sunnah salat. Membaca aminnya setelah mendengar imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang keenam, yang merupakan sunnah di dalam salat, al-qiraah ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah baca Fatihah, itu sunnah. Maka boleh kita membaca surat diulang-ulang, boleh. Kita hafalnya kulhu, diulang-ulang boleh, karena itu bagian dan tidak baca pun sah salat kita, tapi kurang sempurna. 4 rakaat bacanya Fatihah terus, nggak baca surat, sah nggak? Sah, tapi nggak sempurna karena tidak mengikut sertakan sunnah. Kalau ingin sempurna solat kita, maka sunnah-sunnah pun harus kita jalankan, sunnah-sunnah solatnya. Yusannu lil musalli ay yaqra surah aw syai'an minal Qur'an ba'da qiraatil Fatihah. Maka hendaklah orang yang salat membaca surat atau bagian daripada surat, 1 ayat, 2 ayat, sunnah. Ya. Di dalam salat kita setelah membaca Fatihah. Fi raq'atai subhi wal jum'ah, di 2 rakaat subuh, 2 rakaat Jumat, wal awalaini min adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya, dan 2 rakaat yang pertama baik salat duhur, asar, maghrib dan isya. Jadi sunnahnya di 2 rakaat yang pertama saja. Rakaat pertama, kedua sunnah, 3, 4 tidak sunnah. Boleh nggak baca rakaat ketiga dan rakaat yang keempat? Boleh saja, tapi nggak sunnah. Ya, percuma. Ya. Jadi kalau misalnya nggak sunnah, boleh saja, karena tidak ada larangan. Mau baca, karena pernah di masa Rasulullah SAW ada orang yang imam di 4 rakaat selalu baca Qul huwallahu ahad. 4 rakaat itu bacanya setelah Fatihah ada Qul huwallahu ahad, dan itu pernah dikomplain oleh para sahabat. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hal-hal yang baru, bid'ah tadi. Ya, jadi orang ini jadi imam setelah baca Fatihah, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat. Di 4 rakaat kulhunya nggak dia tinggalkan. Bayangkan, diulang-ulang terus. Dikomplain sama sahabat, ente kok sholat begini? Apa tidak cukup kalau sudah baca kulhu kok baca surat lagi? Rasul sholatnya nggak begini, kamu kok ngada-ngadain sholat begini? Orang itu mengatakan, ya kalau kau ingin aku jadi imam, ya ikuti saya, terserah saya, orang saya mau baca ini kok. Kulhu saya suka kok dengan surat ini. Ini orang nih kalau bahasa kitanya bandel amat, dinasihatin kan begitu kan. Hanya sahabat nggak mau ribut, lapor ke Rasul karena Rasul masih hidup. Ya Rasul, ini ada orang yang sholat setiap rakaat dia baca kulhu. Apa Rasul mengatakan, oh itu mengada-ngada, itu saya nggak melakukan itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Nggak begitu juga Rasul. Apa kata Rasul? Coba tanyakan sama dia, kenapa dia baca kulhu terus? Ditanya, Ulan, ini Rasul menyampaikan pesan kepada anda, kenapa kau baca kulhu terus? Kemudian dia mengatakan, saya cinta demi Allah, saya tidak tinggalkan baca kulhu ini karena aku cinta terhadap surat ini. Kenapa? Karena ada nama Allah As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Disampaikan kepada Rasul.
Nah, kita mah dikit-dikit kan bid'ah sesat masuk neraka, itu nggak boleh juga. Ini zaman Rasulullah ini. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menanyakan, ternyata dia membaca kulhu, tidak mau dia tinggalkan kulhu karena dia cinta terhadap surat ini, karena ada nama Allah As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Rasulullah? Sampaikan salamku kepadanya, cintanya dia kepada surat kulhu inilah yang akan mengantarkan ia ke dalam surganya Allah. Ya. Maka hati-hati, jangan baru orang dengar, setiap orang baca Yasin terus malam Jumat, bid'ah itu sesat masuk neraka. Ya Allah, baca Yasin kok sesat? Nah, ini nggak boleh juga. Mungkin dia senang dengan surat Yasin daripada senang dangdutan, kan begitu. Lebih senang surat Yasin apa dangdutan? Surat Yasin. Daripada main-main gaplek, maka baca surat Yasin kan lumayan. Orang kan punya ilmunya sebatas ilmunya. Ada yang setiap malam baca Al-Waqiah, silahkan, nggak ada yang larang kok baca Quran. Bahkan istri-istri Rasul ya sering mengulang bacaannya, surat Al-Waqiah, Ar-Rahman. Ya orang dia sedang surat Al-Waqiah kok. Kenapa kita larang? Kenapa kita tidak larang orang yang joget-joget? Kenapa kita tidak larang orang yang mabuk-mabuk? Malah melarang orang yang baca Yasin. Ini juga tidak diperbolehkan. Maka kita harus bijak. Nah, ini kembali lagi bahwa membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya suratnya apa? Terserahlah. Yang kita hafal faqra'u ma tayassara min. Yang kita hafal kulhu, trikul, terserah. Kita hafalnya trikul ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau yang pendek-pendek, inna a'tainakal kautsar, idza jaa nasrullah wal 'asr, terserah. Ya, karena tidak ada perintah harus baca ini. Tapi memang Rasulullah ada bacaan-bacaan yang Rasul baca. Mau mengikuti silahkan, karena ini sunnah. Ya, tidak harus terpaut dengan harus baca ini, harus baca itu. Wa kaifiyatul qiraah ba'dal Fatihah. Bagaimana kita cara membaca surat setelah Fatihah? Al-qiraah ba'dal Fatihah tajuzu ala ayyi nahwin minal anha. Bagaimana caranya terserah kita. Mau baca surat, mau sepotong surat, mau 2 ayat, 3 ayat, terserah. Ya. Nah, ini terserah. Ya, tidak ada harus baca ini dan baca itu. Ya, tidak ada surat yang dikhususkan. Dan tentu ya, bagaimana bacaan Rasulullah ketika baca surat setelah Fatihah? Misalnya salat fajar Rasul sering baca apa? Salat duhur Rasul sering baca apa? Nah, ini ada juga riwayatnya. Tapi bukan berarti harus baca itu. Ya. Ada orang baca, ada yang bertanya, Ustadz, saya kalau salat duha dianjurkan nama ustadznya baca ad-duha. Boleh. Wad-duha silahkan. Kalau nggak hafal wadduha gimana dia? Kulhu kan begitu. Tidak harus. Apakah salat fajar kemudian bacanya wal fajri? Apakah salat asar harus wal asri? Tidak. Tidak ada ya keterikatan kita membaca. Tidak ada kekhususan surat apa yang kita baca. Cuman kadang-kadang karena salat duha momennya duha, maka yang dibaca wadduha kan begitu. Salat fajar momennya fajar wal fajri. Ya, salat asar wal asri. Ya, nah itu cuman momen-momen tertentu saja. Tapi intinya tidak ada kewajiban harus baca ad-duha. Ya. Bagaimana bacaan Rasulullah ketika salat fajar? Wa kana yaqra'u fil fajr binahwi 60 ayah ila 100 ayah. Rasul kalau baca salat fajar itu 60 sampai 100 ayat. Waduh, kalau kita kabur semua ini kayaknya nih. Ya kan nggak mesti, ini Rasul ya. Wasalaha bi suratil Qaf, wasalaha bi suratil Rum. Pernah juga Rasulullah salat dengan surat Qaf, pernah salat dengan surat Rum, pernah juga salat idza syamsu kuwirat, pernah juga Rasulullah membaca idza zulzilah azalzalah ya. Nah, ini pernah juga Rasulullah membaca wasalaha bil muawwidatain. Wa kana fi safar, dalam keadaan musafir Rasul membaca muawwidatain. Muawwidatain ini
dua surat ta'awud kepada Allah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, itu disebut dengan muawwidzatain. Karena dua surat ini turun bersamaan, berbarengan ketika Rasul terkena sihir. Ini kalau dalam tafsir itu disebutkan, dijelaskan bagaimana sebab turunnya surat Al-Falaq dengan An-Nas. Itu sebenarnya Al-Falaq dengan An-Nas ini hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Ya, hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Karena kalau kita pikir, kok Rasul terkena sihir ya? Kok bisa Rasul terkena sihir? Karena sihir ini kan dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah kemudaratan itu datang kecuali dengan izin Allah. Sihir tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Dan Allah mengizinkan Rasul terkena sihir. Apa hikmahnya? Agar diturunkan dua surat muawwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Itu hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Maka insya Allah kalau kita mengamalkan itu, setiap pagi kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kita membacanya di pagi hari, maka Allah akan menjaga kita selama siang harinya. Dan ketika kita membacanya di sore hari, Allah akan menjaga kita sampai pagi hari. Jadi kalau kita baca siang dan petang, siang sore, pagi dan sore, maka kita akan dijaga oleh Allah 24 jam. Nah, ini Al-Falaq dengan An-Nas. Nah, ini Rasul pernah membaca surat Muawwidzatain ketika dalam keadaan musafir. Ya. Dan Rasul pernah membaca Alif Lam Mim, surat As-Sajdah. Ya. Dan Rasul pernah membaca Hal Ata 'alal Insan setelah surat As-Sajdah. Jadi rakaat pertama baca As-Sajdah, rakaat yang kedua baca Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan. Ya. Kamilatain, sempurna. Ya. Kita mah kadang-kadang ya Al-Insan dibagi 2, Al-Jum'ah dibagi 2, kan begitu, nggak jadi masalah. Ya. Karena itu merupakan sunnah. Ini bacaan Rasulullah, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada keterikatan kita baca surat apa. Dan Rasul berubah-ubah bacanya. Kadang Rasul membaca Iqtarabatis Sa'ah, kadang membaca Sabbisma Rabbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ya, ini Rasulullah membaca salat fajar, itu bacaannya seperti itu. Bacaan salat duhur, kadang Rasul membaca Alif Lam Mim, juga surat As-Sajdah pernah membaca, lama salat duhurnya. Pernah membaca juga Sabbisma Rabbikal A'la, pernah membaca Wal Laili Idza Yaghsha. Ya, pernah juga Rasul membaca Was Sama'i Dzatul Buruj, pernah juga Rasul membaca Was Sama'i Wat Thariq, banyak sekali. Ya. Dan kalau kita melihat riwayat-riwayat bagaimana bacaan salat fajarnya, salat duhurnya, salat asarnya, salat maghribnya, salat isya'nya, maka Rasulullah bermacam-macam. Tidak harus baca surat ini. Nah, nanti kalau surat ini yang lainnya nggak kebaca dong, surat-surat yang lain. Nah, jadi baca sesuai dengan kemampuan kita yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan Rasul pernah membaca salat isya wattini wazaitun, pernah? Ya, kemudian Rasul pernah membaca salat isya wasyamsi wadhuhaha, pernah membaca Sabbisma Rabbikal A'la, pernah juga baca salat isyanya wal laili idza yaghsha. Mirip-mirip. Ya. Jadi intinya apapun suratnya yang kita hafal sah sudah. Bahkan kalau tidak membaca surat pun kita sah, karena rukunnya di dalam salat adalah baca Fatihah, bukan baca surat. Dan baca surat setelah Fatihah itu merupakan sunnah menurut kesepakatan para ulama, dan sunnahnya di 2 rakaat yang pertama saja. Dan disunahkan juga italatul rakaah al-ula fi subh. Cuma di dalam salat subuh itu, nanti di bab salat jamaah juga kita akan terangkan bahwa imam itu disunahkan memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama untuk memberikan kesempatan, karena sholat subuh itu banyak orang yang bangun tidur, mungkin terlambat, mungkin juga ke WC dulu, kebanyakan kan begitu ya, sakit perut ke WC dulu ya. Maka sholat subuh itu sholat terpanjang, dipanjangkan sholatnya oleh Rasulullah, terutama di rakaat yang pertama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu rak'ah al-ula 'ala tsaniyah. Rasulullah kalau salat subuh selalu memanjangkan rakaat yang pertama bacaannya dari rakaat yang kedua, min salatis subh wa min kulli salat, bahkan setiap salat. Ya.
Wa rubbana kana yatilu hatta la yasma' waqa'a qadami wa kana yatilu salatu subh aktsar mimma sairus salawat. Ya, ini cuma kebanyakannya yang dipanjangkan bacanya di dalam salat subuh daripada salat-salat yang lain. Wa li anna qira'atul fajr masyhud. Karena bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya, bukan hanya malaikat, yashhadullahu wa malaikatuh. Allah menyaksikan dan para malaikat juga menyaksikan. Ya. Waqila dan dikatakan juga yashhaduhu malaikatul lail wan nahar. Dua malaikat, malaikat malam dan malaikat subuh berganti shift itu mendengarkan, menyaksikan bacaan salat fajar. Ya. Jadi sangat dianjurkan memanjangkan rakaat yang pertama di dalam salat fajar dan salat-salat yang lain. Lalu apa yang disunahkan asnaul qiraah? Ya, tentu disunahkan kita memperbaiki atau membacanya dengan suara yang baik, yang bagus, ya. Tahsinus shauf wa tazinuhu, dengan tajwidnya, dengan lagunya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu aswatakum bil Qur'an." Ya. Maka ya, hiasi suaramu dengan ketika membaca Al-Quran, ya, dilagukan, ya. Sekarang sudah banyak lagu-lagunya Syekh, ya. Yang penting kedengaran enak sajalah, jangan kedengarannya tidak enak. Dan lagu Al-Quran ya jelaslah lagu-lagu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dan ya para sahabat-sahabat. Jangan dilagamkan lagu Jawa nanti, ya. Seperti yang kemarin heboh itu kan dilagukan Jawa gitu, ya. Nggak cocok. Ya, Al-Quran itu lagunya sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari kami orang yang tidak melagukan Al-Quran, melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan lagu-lagu yang sudah diajarkan, yang sudah ada. Ya. Ini cara membacanya dengan bacaan yang baik, tajwid suaranya dengan lagu yang baik. Kemudian ya, selain daripada membaca Al-Quran, membaca surat setelah Fatihah, sunnah yang selanjutnya adalah takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Intiqal itu apa? Pindah-pindah. Nah, jadi berpindah gerakan itu disunahkan membaca takbir, itu disebut takbiratul intiqal. Dari sujud mau duduk, takbir, itu takbiratul intiqal. Dari duduk sujud lagi, takbiratul intiqal. Kemudian dari sujud kita bangun, takbiratul intiqal. Setiap berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu disunahkan kita membaca takbir. Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Cuma satu yang tidak mengucapkan takbir, ketika bangun dari ruku kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Selain itu, ketika kita berpindah dari gerakan ke gerakan itu mengucapkan takbir, itu disebut dengan takbiratul intiqal. Yukabbaru fi kulli raf'in wa khifdin wa qiyamin wa qu'ud. Bertakbir di setiap kita mengangkat, bangun, ketika kita mau sujud, ya, ketika kita duduk, ya, ketika kita berubah dari gerakan ke gerakan yang lain, itu disunahkan untuk bertakbir, disebut dengan takbiratul intiqal. Illa fir raf'i minar ruku, kecuali kita terbangun dari ruku tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi mengucapkan fa innahu yaqulu sami'allahu liman hamidah. Cuma itu saja yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah dari ruku ketika i'tidal. Selainnya itu mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul intiqal. Mau ruku Allahu Akbar, dari ruku mau bangun cuma itu sami'allahu liman hamidah. Mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud duduk Allahu Akbar, dari duduk ke sujud Allahu Akbar, dari sujud bangun lagi Allahu Akbar.
ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan disunahkan untuk bertakbir yang disebut dengan takbiratul intiqal. Apa landasannya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru fi kulli khifdin wa raf'in wa qiyamin wa qud." Selalu bertakbir ketika Rasulullah berubah gerakan, ketika ruku, ketika sujud, ketika bangun dari sujud, itu selalu bertakbir, kecuali ketika bangun dari ruku Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih. Summa qala wal amalu alaih, kemudian mengatakan inilah yang dilakukan inda ashabi Nabi, juga dilakukan oleh para sahabat, diteruskan oleh para sahabat. Minhum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairuhum, ya, wa man ba'dahum minat tabi'in, ya, dan juga setelahnya dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semua melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini menjadi sunnah dan disepakati oleh para ulama. Nah, ini pembahasan ini selesai oleh para ulama, sunnah takbiratul intiqal. Masih banyak lagi hadis, yang penting kita sudah tahu bahwa takbiratul intiqal bagian daripada sunnah salat. Kemudian sunnah yang selanjutnya hayatul ruku'. Bagaimana ruku' yang disunahkan? Kita sudah bahas ruku' ini juga bagian daripada rukun. Tapi sunnahnya ada. Apa ruku' itu? Sekedar membungkuk. Mau membungkuknya agak sedikit ke atas badannya, mau membungkuknya ke bawah, itu namanya ruku'. Ruku itu membungkuk. Kita sudah terangkan, mau ke atas itu ruku juga, mau ke bawah ruku juga. Tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ruku yang mana? Sejajar. Itu sunnahnya pernah kita bahas, ya, agar lebih yakin dengan hadis-hadis yang ada di sini. Al wajib minar ruku mujarradul inhina. Yang wajib ruku adalah selama dia membungkuk, itulah ruku. Sudah dikatakan ruku. Bihaitsu tasilul yadaini ila rukbatain, yang penting tangannya sudah menempel ke lututnya. Itu namanya ruku. Jadi kita pernah bahas ruku itu, ya, gini ruku bukan? Gini ruku bukan? Ruku juga. Itu ruku. Yang penting membungkuk itu namanya ruku. Yang penting apa? Telapak tangan kita, ya, meletakkan di atas lutut. Itu ruku. Itu wajibnya ruku seperti itu. Ya. Yang penting bihaitsu tasilul yadaini ila rukbataini. Yang penting tangannya sudah diletakkan di atas lututnya. Itu ruku. Walakinna sunnah, akan tetapi sunnahnya fihi taswiyatur ra'su bil ajz. Maka tadi sejajar kepala dengan badannya tadi, itu sejajar, itulah sunnahnya, ya. Wal i'timad bil yadaini ala rukbataini, dengan menyandarkan kedua tangan kita di atas lutut kita, ya. Nah, inilah ruku yang sunnah, ya. Apa landasannya? Dari Uqbah bin Amir mengatakan, annahu raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ahu min wara'i rukbatayhi wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ini bahwa dicontohkan ruku tadi, meletakkan kedua telapak tangannya, maka sejajar badannya lurus tadi, dan dia mengatakan inilah yang aku lihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hamid mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a tadala, apabila Rasulullah ruku beriktidal, ya, i'tadal, lurus, ya, walam yasubu ra'sahu walam yaqnahu, maka kepalanya tidak ke bawah dan kepalanya tidak ke atas, tapi kepalanya sejajar dengan badannya. Jadi bukan begini,
Bukan begini. Takut begitu juga. Tapi kepala sejajar dengan badannya. Itulah cara rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepala sejajar dengan, jadi tidak ke bawah, tidak ngedelangak ke atas, itu bukan rukunya Rasulullah. Jadi rukunya Rasulullah adalah di mana kepalanya tidak apa bahasanya? Ngedelangak ya bahasa orang Cilegon mah ya. Ngedelangak dan tidak terlalu apa ya, nunduk banget, tapi kepalanya sejajar dengan badannya. Itulah rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, ya, apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza raka'a, apabila ruku, law wada'a qadhin min ma'in ala dhahrihi lam yuhraq. Jadi kalau diletakkan bejana yang diisi dengan air atau gelas yang diisi dengan air di punggungnya, itu tidak terjatuh. Itulah rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sunnahnya. Walaupun sah-sah saja membungkuk agak ke atas sedikit, membungkuk, ada pernah kan membungkuk langsung ke bawah, ada pernah lihat nggak? Ada, sah sudah, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Untuk mendapatkan sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ketika ruku adalah kepala sejajar dengan badannya. Jikalau ditaruh gelas yang berisi air, tidak jatuh dari punggungnya. Itulah rukunya Rasulullah, dan itu sunnahnya. Kemudian wa dzikru fihi, zikir, karena salat ini kan zikir, bacaan, ya, bacaan rukuknya harus dibaca. Apa bacaan rukuknya? Ya, subhana rabbiyal azim, itu minimal. Yustahabu dzikri fi ruku' bilafdin, disunahkan kita mengucapkan zikir di saat ruku dengan lafaz subhana rabbiyal azim. Sebagaimana Uqbah bin Amir mengatakan, lamma nuzilat, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu yang maha agung. Qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada kita, ij'alu fi ruku'ikum, jadikan ini bacaan ruku' kalian. Jadi ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka membaca subhana rabbiyal azim. Sama surat Al-A'la juga turun, ya, ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, kemudian Rasul membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian Rasul mengatakan, jadikan ini bacaan sujud kalian. Kalau ruku turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul mengatakan jadikan ini bacaan sujud kalian, yaitu subhana rabbiyal azim. Sebagaimana juga dari Hudzaifah mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Hudzaifah, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana yaqulu fi ruku'ihi, mengucapkan ketika rukuknya subhana rabbiyal azim. Riwayat Imam Muslim. Ya. Lalu bagaimana dengan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, yang sering kita bacakan itu? Nah, itu sebenarnya hadisnya kalah kuatnya dengan subhana rabbiyal azim saja. Tapi bukan dilarang, nggak jadi masalah. Jadi yang sudah subhana rabbiyal azim sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah nggak jadi masalah, karena di dalam sholat itu adalah pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dhaif, tapi menguatkan hadis yang sudah sahih, melengkapi hadis yang sahih. Ini nggak jadi masalah, ya, karena ada yang mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu hadisnya dhaif. Ya memang dhaif. Apakah dhaif tidak diterima? Boleh, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, cuma menyempurnakan hadis yang sahih saja. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, memuji Allah, siapa yang melarang? Ya, cuma tariqah jalan hadisnya
Subhana rabbiyal azim itu hadisnya sahih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi hadisnya dhaif. Bisa juga baca rakaat bacaan ruku ini baca juga banyak, bukan subhana rabbiyal azim saja. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, apabila ruku dia membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Udahlah, jangan yang aneh-aneh kita bacanya, udah subhanarabbiyal azim, enggak hafal lagi itu. Ini cuma jangan kaget juga kalau ada orang yang baca itu kok bacanya aneh. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, kok bacanya itu enggak aneh, kata kita sudah belajar. Karena membaca tasbih doa ketika ruku hukumnya sunnah, menyempurnakan dalam salat kita. Ada juga bacaannya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca di dalam rukuknya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu kan bacaan sering kita baca kalau setelah salat witir ya. Apa baca kita setelah salat witir? Apa? Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, itu sering kita baca. Nah, ini juga pernah dibaca Rasulullah, kata Aisyah ketika rukuknya. Nah, kalau misalnya mau baca coba-coba silakan. Nanti gelibet-gelibet, nanti bingung lagi. Yang sudah terbiasa kita subhana rabbiyal azim, itu yang sudah terbiasa. Nah, ini banyak lagi bacaan. Adalah juga bacaannya dari Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca di dalam sujudnya subhanakallahumma rabbuna wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu juga bisa. Nah, itu bingung lagi nanti kita. Ini hadis-hadis yang sama. Sebenarnya baca doa itu kan banyak. Namanya tasbih diajarkan oleh Rasul banyak. Kita pernah juga di dalam Ramadan itu pernah berdebat itu. Banyak jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita berdebat. Yang benar itu bacaannya zahabat dhama wabtalatal uruq wa sabatal ajru insyaallah. Iya benar, hadisnya sahih. Enggak ada bacanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftauru. Bukan itu bacanya. Sama-sama, ini benar, ini benar. Yang enggak benar siapa? Yang enggak baca doa. Karena riwayatnya ada. Nggak ada riwayatnya, belum ketemu kali riwayatnya. Karena ada bacanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ada. Banyak kok, bagus kok. Allahumma laka sumtu, aku berpuasa untukmu ya Allah. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rizki inilah aku bisa berbuka puasa. Rizki darimu ya Allah aku bisa berpuasa. Bagus nggak bacanya? Bagus. Orang nggak hafal, dhahabat dhoma nggak hafal, kemudian Allahumma laka sumtu nggak hafal, dia doa bahasa Indonesia boleh nggak? Ya boleh. Intinya jangan sampai ketika kita berbuka tidak berdoa. Karena Rasul mengatakan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan orang yang berpuasa? Yang pertama inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena di saat itu Allah lah yang langsung memberikan pahalanya. Yang kedua, inda fitrih, ketika dia berbuka puasa. Apa kebahagiaan orang yang berbuka puasa? Kita mah pikirannya makan doang, ya benar nggak? Orang yang puasa tuh bahagia makan, bukan itu. Kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu ada dua juga. Sara maghfuran lah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu kebahagiaannya. Kebahagiaan orang yang berbuka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Maka jangan sampai ketika kita berbuka puasa kita bersegera makan dan minum, doa dulu. Nggak hafal doanya dhahabat dhoma kan kita nggak biasa ya. Dhahabat dhoma wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kalau saya biasa. Kalau yang nggak biasa, biasanya Allahumma lakal monggo. Ada orang yang mualaf nggak bisa dhahabat dhoma, nggak bisa Allahumma lakal sumtu, doanya apa? Bahasa Indonesia, ya Allah.
Alhamdulillah segala nikmat yang kau berikan kepadaku, rezeki yang terhampar makanan banyak ini, aku bersyukur kepadamu. Boleh berdoa di situ, karena doanya orang yang sedang berbuka puasa tidak ditolak oleh Allah. Itulah kebahagiaan orang yang ketika berbuka puasa. Nah, jadi tidak ada biasanya banyak doa-doa. Maka jangan kaget kalau kita mendengar orang nanti Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, baca rukuknya seperti itu, terkejut karena kita nggak belajar. Itulah fungsinya kita menuntut ilmu, tahu oh ya itu bacanya biasa kok ada dalilnya. Ya, tinggal milih mau baca subuhun kudus, subhana rabbiyal azim, monggo. Semuanya ada jalurnya. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya membaca doa ketika terbangun dari ruku. Ya. Yustahabbu lil musalli imaman aw ma'muman. Disunahkan bagi orang yang salat, baik dia menjadi imam ataupun makmun, aw munfaridan atau salat sendiri, ayyaqula inda raf'i minar ruku', hendaklah dia mengucapkan ketika mengangkat dari rukuknya, sami'allahu liman hamidah. Disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Fa idza stawwa qa'iman falyaqul, kalau sudah berdiri tegak hendaklah dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi kalau terbangun Sami'allahu liman hamidah, tegak tuh, Rabbana walakal hamd. Jadi Sami'allahu Rabbana walakal, jangan Sami'allahu liman hamidah, tegak Rabbana walakal hamd. Sunahkan. Jadi Rabbana walakal hamd, setelah kita tegak dari ruku kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Apa landasannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa' salbahu minar rak'ah summa yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal hamd. Rasulullah kalau terbangun dari rukuknya mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika tegak persendiannya, barulah Rasulullah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Asy-Syaikhan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik mengatakan wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Maka kalau kita salat berjamaah, kata Anas bin Malik, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian Rabbana Allahumma rabbana walakal hamd. Banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang sunnah kita membaca sami'allahu liman hamidah ketika terbangun dari ruku, sambil mengucapkan juga ketika tegaknya badan kita Rabbana walakal hamd. Ini banyak hadis-hadisnya, tidak saya bahas. Yang penting kita tahu itu adalah sunnah. Kemudian kaifiyatul hawa ila sujud war raf'i minhu. Bagaimana kita sujud dan kita terbangun dari sujud. Ya, ini kan banyak juga yang berdebat nih. Ada yang mengatakan tangannya dulu kemudian lututnya. Ada yang mengatakan lututnya dulu kemudian tangannya. Yang benar yang mana itu? Hah? Kan ada yang mengatakan ribut itu, sempat heboh itu. Saya sering ngejawab pertanyaan itu, Ustadz yang benar yang mana Ustadz? Tangannya dulu kemudian lutut atau lututnya dulu kemudian tangan? Dua-duanya benar. Yang nggak boleh jidatnya dulu nyungsep itu, karena riwayatnya ada. Tapi kalau kita mengambil banyaknya riwayat, itu yang paling banyak riwayat itu lututnya dulu baru Tapi kalau yang sudah terbiasa mengulah, dia nyamannya seperti apa? Ya.
Nyamannya seperti apa? Yang penting jangan jidatnya dulu. Jangan kepalanya dulu sujud. Ya. Nah, mau tangannya dulu monggo, mau lututnya dulu monggo, tapi kalau kebanyakan riwayat itu menerangkan lutut dulu baru tangan. Dua-duanya benar. Ya. Yang nggak benar nggak sholat itu. Kalau kita melihat dhahabal jumhur, mayoritas para ulama ila istihbabi wad'ir rukbataini qabla al-yadain. Ini menurut jumhur para ulama, mayoritas, kebanyakan para ulama meletakkan ya wad'ur rukbataini, lutut dulu qabla al-yadain, sebelum meletakkan kedua tangan. Jadi sunnahnya menurut jumhur ulama kalau mau sujud apa? Ya seperti kebiasaan kita lah. Allah, lutut, baru tangan. Ya, sekali lagi, menurut mayoritas para ulama sunnahnya lutut dulu baru ini menurut jumhur ulama. Ada juga sebagian yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Allah, baru lutut. Kayaknya kalau yang tua mah ngegebrak kayaknya. Ngegubrak kayaknya yang tengah, yang tua mah. Ya. Tapi ada yang orang yang sudah terbiasa begitu, ada, dihormati, sama-sama dihormati karena ada dalil landasannya. Ya. Maka menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama meletakkan lututnya kemudian kedua tangannya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Mundhir dari An-Naqi dan Muslim bin Yasar, dari Sufyan As-Tsauri juga, dan Imam Ahmad, Ishaq, dan juga banyak riwayat-riwayat yang lain ya mengatakan tentang sunnahnya meletakkan dua lutut baru kedua tangan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yadau rukbatai qabla yadayhi, meletakkan lututnya dulu, kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya. Summa yadayhi ba'dahuma summa jabhatahu wa anfahu. Kemudian barulah Rasul meletakkan setelah lutut baru tangan, setelah tangan baru kening, setelah kening baru hidung. Hadza huwas sahih alladzi rawahu Syarik bin Asim bin Qalib an abihi. Inilah ya pendapat yang sahih menurut Ibnu Qayyim. Tapi kita menghormati pendapat yang lain ya, bahwa ada yang mengatakan tangannya dulu baru lutut. Diperkuat oleh Wa'il bin Hajar mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, bahwa aku melihat Rasulullah ketika bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan aku melihat Rasulullah ketika terbangun apa yang diangkat dulu? Tangannya baru lututnya. Nah ini, jadi jumhur ulama sunnahnya apa tadi? Kembali lagi, lututnya dulu baru tangan, baru jidat dan hidung. Jangan hidungnya dulu baru jidat ya, hanya nyusruk nanti ya. Maka ketika terbangun juga Rasulullah yang diangkat tangannya dulu baru lutut. Ini kebiasaan kita ya. Tapi ada yang mengatakan sunnahnya itu tangan dulu baru lutut. Kalau yang sunnahnya tangan dulu baru lutut, tangan, lutut, baru. Maka nanti ngangkatnya juga lutut dulu. Nah, monggolah terserah yang mau mana. Ya. Nah ini. Maka Wa'il bin Hajar mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah ketika bersujud meletakkan kedua lututnya dulu, barulah kedua tangannya, kemudian jidatnya dan hidungnya. Dan ketika Rasul bangun dari sujudnya, mengangkat tangannya, kemudian mengangkat kedua lututnya.
Walaupun ada juga riwayat yang mengatakan tadi, ya, meletakkan tangannya dulu baru lututnya. Itu pendapat yang minoritas. Pendapat yang minoritas. Kalau mau melakukan monggo, dia nyamannya seperti itu monggo. Tapi yang kita lihat kebanyakan entah di Indonesia, entah di Mesir, entah di Saudi, itu kebanyakan ya tadi, ya kebiasaan kita adalah apa? Lutut dulu baru tangan. Walaupun saya juga pernah melihat orang yang tangan dulu baru lutut, baik di Mesir ataupun di Saudi. Monggo ya, silahkan ya. Bahkan Imam Malik, ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Hazm mengatakan sunnahnya meletakkan tangan dulu barulah meletakkan kedua lututnya. Itu sunnah menurut Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Dan ini minoritas pendapat. Tapi mayoritas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu semuanya mengatakan lutut dulu baru tangan. Ya, ada yang bertanya silakan. Ya, masih. Tertarik kan tadi yang saya tadi mau tanya yang lain, cuma tarik yang lain aja nanti yang pertanyaannya. Jadi kalau begitu kesimpulannya kan ya, mungkin setiap ada yang mendapatkan oh ini lebih kuat katanya. Ya. Nah waktu itu juga ada berubah-ubah justru waktu sujud itu kan. Ya. Mendengar bahwa yang justru yang terakhir kata yang tangan dulu yang lebih soleh. Ternyata ada penjelasan Ustaz itu jumhur ulama yang menekankan yang lutut dulu tadi. Jadi kalau begitu kesimpulannya kesolehan satu hadis itu tergantung sudut pandang dari mungkin kalau dikatakan mazhab mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Dia mazhab Imam Maliki lebih utamanya tangan dulu daripada lutut. Tapi kita kebanyakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan mayoritas para ulama itu lutut dulu baru tangan. Bapak mazhabnya apa? Syafi'i, ya sudah. Lutut dulu baru tangan. Ya. Cuman satu yang mazhab yang kepala dulu Imam Samudra itu. Ya. Ya, silakan. Waktu saya masih di kampung Ustaz, tadi kan sebenarnya Ustaz udah jelasin bahwa sholatnya Rasul itu untuk sholat yang pertama itu lebih panjang. Nah, cuman waktu itu saya juga pernah mendengar bahwa berdasarkan urutan kayak kita sholat tarawih Ustaz ya. Iya. Urut dari Amma itu sampai Anas Ustaz ya. Nah, tapi kan kalau menurut gitu kan ada yang suratnya itu yang atas tapi lebih pendek Ustaz ya. Seperti apa? Nah, ini kan sholat tarawih. Salat tarawih ya kan, karena memang mengejar ayat dari alhaakumut takatsur hatta zurtumul qubur, kan ada yang panjang ada yang pendek. Kalau ini kan salat subuh. Salat subuh itu Rasul selalu memanjangkan rakaat yang pertama, memberikan kesempatan kepada orang yang baru bangun, yang dari WC dan lain sebagainya. Tapi kalau salat tarawih karena mengejar dari alhaakumut sampai Anas, boleh-boleh saja. Dan itu sunnah, tidak bisa diperdebatkan. Ya kalau kita walaupun subuhnya nanti cuman mukhalafatus sunnah, rakaat yang pertama bacanya qul huwallahu ahad Allahu samad, rakaat yang kedua Al-Baqarah. Nah, itu kan kebalik. Rakaat yang pertama Al-Baqarahnya dulu, berikan kesempatan orang datang, baru rakaat yang kedua qul hu, kan begitu. Itu sunnahnya. Tapi kalau misalnya sholat tarawih, karena kita mengejar surat berurut tadi dari alhaakumut takatsur 22 rakaat. Ya, rakaat yang keduanya kan pendek, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wal 'asr pendek, rakaat kedua tetap pendek, qul huwallahu ahad Allahus samad, terus diulang-ulang qul hu. Cuma nanti pas biasanya kalau di kampung-kampung itu pas pertengahan Ramadan barulah rakaat yang keduanya agak panjang tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, karena mengejar itu kebiasaan, nggak jadi masalah. Ini sunnah. Ya, izin kemana nih? Oh, izin bertanya. Kirain izin ke masjid.
tentang pembacaan surat setelah Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca surat, kemudian kita bertemu dengan ayat sajadah. Iya. Apakah kita melanjutkan bacaan atau kita? Nah ini sebenarnya temanya masih lama, tapi kan ada yang bertanya nggak jadi masalah. Jadi mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah itu disunnahkan untuk sujud sunnah. Kalau mau sujud monggo, tak sujud nggak mengapa. Tapi kalau misalnya sujud menambah fitnah, jangan sujud dulu. Karena misalnya pernah ada, saya punya adik kelas, dia jadi imam waktu itu sholat khutbah Jumat di Cibeber. Dia sholat. Setelah khutbah Jumat, dia jadi imam. Padahal diumumkan, Pak, nanti saya baca as-sajdah alif lam mim tanzil sajadah. Nanti ada sujud tilawah ya. Diumumkan itu loh Pak. Ada sujud tilawah. Setelah itu sujud tilawah, setengah masjid bubar. Ini mazhab apa katanya? Masya Allah. Itu cerita adik kelas saya itu. Masya Allah, setengah masjid itu bubar karena nggak faham. Ada lagi. Ini cerita nyata juga. Ini temen. Dia di Jakarta di komplek jadi imam. Biasa setiap hari Jumat itu ada baca surat as-sajdah. Ada sujud tilawah lah. Kemudian tiba-tiba nih ada pendatang baru, ya, anaknya pendatang, bapaknya ini angkatan bersenjata lah, ABRI lah, ya TNI. Kemudian pas hari Jumat dia jadi imam, baca biasalah baca surat as-sajdah. Kemudian ada sujud, kemudian bangun, TNI itu langsung lapor ke polisi. Ini ada jaringan ISIS katanya. Salat subuhnya 3 rakaat. Salat subuhnya 3 rakaat. Dilaporkan ke polisi tuh. Teman saya dipanggil di polisi, diintegrasi. Anda salat subuh 3 rakaat? Enggak katanya. Lah, ini ada laporan 3 rakaat. Loh kan ada sujud lagi. Itu buat sujud tilawah bukan rakaat. Karena sujud langsung kemudian bangun lagi, itu sujud tilawah. Ini kalau menimbulkan fitnah jangan. Ya. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, ya monggo, sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Pernah Umar bin Al-Khattab ketika berkhutbah kemudian baca surat ayat sajadah, dan Umar bin Al-Khattab sujud, dan orang-orang sujud bersama Umar bin Al-Khattab. Kedua kali Umar bin Al-Khattab khutbah di pekan yang selanjutnya, khutbah Jumat itu, kemudian membaca ayat sajadah dan tidak bersujud. Dan Umar pun mengatakan, mengajarkan kepada orang, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin bersujud maka sujudlah, yang tidak bersujud fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Artinya sunnah. Ya, ketika baca lagi sholat atau mendengar ya imamnya kemudian sujud, maka makmum ikut sujud. Yang penting makmum ikut imam saja lah. Ya, imamnya bersujud, sujud. Imamnya enggak sujud, jangan sujud sendirian. Nanti baca ayat sajadah, sujud dia sujud sendirian, jangan. Makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, karena adanya imam itu harus diikuti. Kalau baca kunut, ikutilah kunut. Amin, amin. Ya, kalau imamnya enggak berkunut, jangan kunut sendirian. Ketinggalan nama imam tadi. Ya, jadi ikut sajalah imam. Ya. Jadi kembali lagi sunnah tadi. Si mau sujud boleh, enggak sujud enggak berdosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Artinya bagaimana kecondongan kita untuk memilih, gitu kan, amalan-amalan kita itu. Misalnya awalnya kita nggak tahu nih bahwa yang kita amalkan itu adalah hadis, tapi setelah itu dapat ilmu baru, ternyata hadis itu ada sahihnya itu seperti ini. Nah, kecondongan kita itu seperti apa? Iya. Untuk memilihnya. Tapi itu kemudian satu lagi tadi ya. Kalau misalnya imam atau kita mengimami, kemudian kita itu saking musuhnya menangis lah seperti itu. Bacaan yang kita baca juga pastinya akan berubah. Kalau misalnya tadi kan kita
Ya. Ya. Yang pertama tadi, kalau kita mengamalkan hadis dhaif ternyata ada hadis sahih. Kalau hadis sahih dengan hadis dhaif yang bertentangan, mana yang kita pakai? Sahih. Kalau sahih dengan dhaif tidak ada yang bertentangan, boleh dua-duanya kita pakai. Jadi kalau ada hadis dhaif dengan hadis sahih yang bertentangan, yang diutamakan hadis. Tapi kalau hadis sahih dengan hadis dhaif tidak bertentangan, boleh dua-duanya diamalkan. Nah, itu. Yang kedua, kalau misalnya imam menangis, merubah nggak bacanya? Enggak kok. Cuma tadi suaranya berbeda saja, menangis, terharu. Itu yang paling disukai oleh Allah. Allah itu suka ketika orang itu membaca ayat-ayat Allah, dia terdengar seperti dia menangis, sehingga terharu, membuat orang pun menjadi terharu gitu. Nah, itulah yang disukai oleh Allah, bacaan seperti itu. Nah, jadi nggak jadi masalah menangis. Ya, sering kita mendengar bacaan menangis, jadi kita terharu, bertambah iman kita, dan itu pun menguji keimanan kita. Karena orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza turiyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah keimanannya, ya Allah, dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, ada lagi, satu lagi ya. Saya di satu tempat bacaan setelah Fatihah, baca amin. Aminnya itu imam dulu, baru makmum. Sehingga kalau misalkan ada tamu, itu aminnya itu bisa 2 kali. Iya. Itu memang ada di sunnah. Jadi membaca amin ini harusnya serempak antara imam dengan makmum. Jangan imam amin, makmum baru amin. Serempak, waladdallin, serempak, kompak. Ya. Jadi kompak, harus kompak antara imam dengan makmum, sehingga malaikat pun ikut kompak membacakan amin. Ya. Ini makmumnya jangan-jangan ngantuk, imamnya amin, kaget amin begitu ya. Jadi kalau biasanya, ya terbiasanya waladhdallin pasti amin. Sama berbarengan imam dengan makmum. Jadi kalau imam dulu yang amin, berarti makmumnya ngantuk. Waladhdallin, nggak ada yang amin, makanya amin, baru makmumnya amin. Wah, ini berarti ngantuk semua ini. Ya, kaget ya. Ya, harus berbarengan antara makmum dengan imam. Ya. Ketika bacaan surat setelah Fatihah, kemudian lebih utama mana, lebih afdal mana antara bacaan surat yang suratnya panjang tapi cuma misalnya setengah makroh, dengan bacaan surat yang pendek tapi selesai satu surat. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika si imam itu bacaannya keliru, tidak hafal, maka kewajiban makmum untuk mengingatkan. Sementara bacaan yang dibaca imam ini, makmum tidak ada yang hafal satu pun. Iya. Aman imamnya berarti. Ya, aman berarti imamnya. Ya. Jadi mana yang lebih afdol, kita baca surat pendek selesai atau beberapa ayat tapi tidak selesai, petikan dalam surat Al-Baqarah? Dua-duanya sama-sama bagus. Dua-duanya sama-sama bagus. Silahkan, mungkin ada momen-momen tertentu dia baca surat Al-Baqarah, ada momen haji baca surat Al-Baqarah, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman faradha fin, ada mungkin seperti itu. Momen-momen tertentu bagus-bagus saja. Dan ini sunnah, tidak usah diperdebatkan. Artinya mau baca, ya ada yang pendek selesai seperti Kulhu, An-Nasr, ya kemudian apalagi Al-Kautsar, boleh saja. Nah, jadi nggak ada larangannya. Dua-duanya afdol, karena itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua tadi apa? Tidak hafal. Nah ini, kalau misalnya imamnya nggak hafal, itu selamat sebenarnya. Kalau makmumnya nggak ada yang hafal. Tapi tentunya yang di belakang imam itulah sholatnya adalah orang-orang yang hafal
Quran untuk mengingatkan. Tapi bisa saja kan nggak ada yang hafal Quran, ya. Maka dianjurkan kita juga menghafal Quran. Dianjurkan kita menghafal Quran. Ya kalau memang cuma imamnya yang hafal Quran ya sudahlah. Kalau dia salah nggak ingat, ya beralih kepada surat yang paling mudah. Mau ingetin bingung, makmumnya nggak ada yang hafal, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Udah begitu saja. Innal insana lafi faqra'u ma tayassara minal Quran, daripada bingung-bingung. Karena berat itu jadi imam. Imam itu jadi berimam itu berat. Apalagi pas jadi imam banyak masalah, dimarahin istri, Masya Allah, buyar semua hafalan Quran itu. Lagi mumet, banyak utang lagi. Jadi imam udah kebacanya udah kacau kemana-mana itu. Ya. Baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai. Bolak-balik. Kenapa? Tadi gara-gara dimarahin istri. Jadi imam itu berat, harus fokus. Kadang-kadang yang sudah hafal lancar bacanya, kalau sudah grogi hilang bacanya, hilang semua hafalan kita. Ya, berat jadi imam itu. Tapi pahalanya juga berat, banyak. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da wa an tahfidhana min kulli waba. Allahumma inna nastaudi'uka abana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dawi arhamina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wat ta'un wa khususan corona. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu 'amman tasha. Allahumma fasrifu 'anna wa 'an buyutina wa 'an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadhna mimma nakhafu wa nahdhar فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهدك الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.